Saya Nikolas Budi Saputra sebagai pemateri 1. Saya Sela Purhati sebagai pemateri 2. Saya Abel sebagai materi ketiga. Saya Livia Kusnumiswaroh, NPM 5021030 sebagai konsep. Saya Anggun Febriatmoko, NPM 5021057 sebagai editor. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikolas Budi Saputra, NPM 5021068 akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi primer merupakan proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi meliputi bahasa atau gestur, gambar, warna, dan sebagainya. Gabut nih, jalan yuk. Gak, aku masih ada tugas. Ayo, sebentar saja ke kafe biru langit. Oke, sebentar aja loh. Berta jadi ikut. Gak jadi. Mominya minta antar ke rumah saudaranya. Variasi menu tambah banyak nih. Iyalah, biar gak kalah sama lainnya. Yang kedua, proses komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Kedua, setelah lambang sebagai media pertama. Komunikator menggunakan media kedua dalam berkomunikasi karena komunikan sebagai sarananya berada di tempat yang relatif jauh atau dalam jumlah yang banyak. Penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Sela Purhati, NPM 5021261. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan tentang miscommunication. Miscommunication adalah suatu penyampaian pesan atau ide dan gagasan dari suatu pihak agar terjalinnya suatu mempengaruhi antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Melalui komunikasi, sikap, perasaan seseorang atau sekelompok orang agar dimengerti oleh pihak lain. Miscommunication pada umumnya komunikasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Miskomunikasi biasanya terjadi karena salah satu pihak tidak memahami pesan yang disampaikan oleh pihak lain, mungkin bahasanya, ejaan kalimatnya, atau karena pengetahuan kedua belah pihak tidak sama, atau juga karena media yang mereka gunakan. Contohnya, jika ada warga negara Inggris yang berbicara menggunakan bahasa Inggris kepada warga negara Cina yang notabelnya menggunakan bahasa Mandarin, maka mereka berdua tidak akan sampai ke titik temu dikarenakan bahasa yang mereka gunakan masing-masing.
Abel, NPM 5021170. Understanding, salah paham, merupakan salah satu kendala komunikasi yang efektif dan sangat berpeluang menciptakan konflik. Suatu kondisi salah paham biasa dimunculkan ketika suatu informasi diterima oleh seseorang memiliki makna atau esensi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh si pemberi atau penyampai informasi. Salah paham ini banyak sekali bentuknya, seperti dari hal-hal sepele dalam hidup sehari-hari, sampai salah paham oleh kalangan elit politik yang menentukan kehidupan orang banyak. Salah satu bentuk salah paham yang cukup parah adalah cultural misunderstanding atau salah paham kultural. Dalam hal ini, budaya dan kebiasaan orang melekat menjadi penghalang terjadinya komunikasi yang efektif. Misalnya seorang lelaki Sunda memiliki penantu Jawa. Saat penantu akan makan demi kesopanan dan etika dalam menawari mertuanya makan. Di Jawa, untuk menawari makan orang yang lebih tua dengan menggunakan kata dahar yang artinya sangat halus. Padahal jika kata dahar digunakan untuk orang Sunda, artinya sangat kasar, karena Sunda menggunakan kata tuang untuk kata